Video sebelumnya, barang-barang yang saya buang setelah saya menjadi minimalis. Di video kali ini membahas alasan saya menjadi minimalis. Setiap orang yang memutuskan menjadi minimalis punya alasan tersendiri. Ada yang karena hidupnya lepas kendali oleh barang miliknya. Ada yang super kaya tapi nggak bahagia meskipun sudah membeli begitu banyak barang. Ada yang membuang barang sedikit demi sedikit setiap kali berpindah tempat tinggal. Ada yang menyingkirkan barang agar bisa keluar dari depresi. Ada pula yang berubah cara pandangnya setelah mengalami bencana alam besar. Saya termasuk tipe pertama. Saya memutuskan menjadi minimalis karena tempat tinggal yang sudah menyerupai kandang. Saya sendiri nggak pernah bisa membuang barang. Saya merasa sayang pada semua barang yang saya miliki. Penjelasannya seperti ini. Katakanlah ada kertas berisi pesan untuk saya di kantor. Sekedar memberitahukan bahwa ada telepon untuk saya. Membayangkan ada orang yang mau repot-repot menulis pesan saja, udah bisa membuat saya nggak sanggup membuang kertas itu. Dulu, saat pertama kali tiba di Tokyo, dari kampung halaman di prefektur Kagawa, apartemen saya kosong. Hanya ada barang-barang kebutuhan utama. Tapi karena saya nggak bisa membuang apa-apa, tempat itu pun perlahan berubah nggak karuan, dan saya bisa memberikan penjelasan untuk setiap benda yang ada. Misalnya, saya suka mengambil foto. Saya ingin menangkap momen berharga dan menjadikannya milik saya sendiri. Saya ingin mempertahankan segala hal yang kelak bisa jadi merupakan kenangan indah. Buku-buku yang saya baca bagaikan bagian dari diri saya, jadi udah pasti nggak bisa disingkirkan. Saya ingin berbagai film dan musik yang saya sukai dengan orang lain. Selalu ada hobi yang ingin saya tekuni saat senggang. Saya juga nggak bisa membuang apapun yang berharga mahal, karena nggak mau menyia-nyiakannya. Benda itu mungkin nggak digunakan saat ini, tapi bukan berarti nggak akan digunakan nanti. Contoh itu hanyalah sebagian kecil dari rasionalisasi yang ada di benak saya sembari terus mengumpulkan barang. Keadaan saat itu berbeda 180 derajat dari keadaan sekarang. Dulu saya maksimalis, bertekad menyimpan segalanya, membeli benda paling keren, paling besar, paling berat. Seiring terus bertambahnya barang di apartemen, ruang hunian saya semakin sempit, dan saya pun mulai kewalahan. Energi saya habis untuk benda mati, dan saya terus merasa bersalah karena tidak mampu memanfaatkan barang-barang itu dengan baik. Tapi meski udah mempunyai begitu banyak barang, saya nggak kunjung berhenti memikirkan benda lain yang nggak saya miliki. Saya mencemburui orang lain. Tetap aja, saya nggak sanggup membuang apa-apa. Yang terjadi adalah saya terjebak dalam lingkaran setan membenci diri sendiri. Menyingkirkan barang membantu memutus lingkaran itu. Jika kamu mengalami apa yang saya rasakan ketika itu, nggak puas dengan kehidupan kamu, merasa nggak aman, nggak bahagia, cobalah mengurangi barang-barang di sekitar, dan kamu akan berubah. Rasa nggak bahagia bukan hanya akibat keturunan, trauma, atau hambatan karir. Menurut saya, rasa nggak bahagia timbul karena beban yang dibawa oleh semua barang-barang kita. Like dan subscribe untuk tips minimalis lainnya. Next video, masyarakat Jepang pernah hidup minimalis.